Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sobah NIM 59. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya kerjakan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan memberi sedikit bocoran tentang pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan memberitahukan apa sumber bahasa Indonesia itu seperti apa, dan peresmian nama bahasa Indonesia, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, dan terakhir peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama, bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana proses peresmian nama bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, peristiwa-peristiwa penting apakah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Dan tujuan dari makalah ini yang pertama, mengetahui bagaimana bahasa apa yang menjadi sumber bahasa Indonesia, mengetahui proses peresmian nama bahasa Indonesia, mengetahui alasan bahasa Melayu diangkat menjadi sumber bahasa Indonesia, dan yang terakhir, mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Pertama yang saya akan bahas yaitu sumber bahasa Indonesia. Di sini, Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Sejarah tumbuh dan berkembangnya bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perantara atau bahasa pergaulan. Bahasa Melayu itu tidak hanya dipakai di Nusantara saja, melainkan di seluruh Asia Tenggara saja bahasa Melayu sering dipakai pada zaman dahulu, sehingga penyebab terjadinya bahasa Indonesia itu karena bersumber dari bahasa Melayu. Dan selanjutnya yaitu adalah peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri itu diresmikan di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Itu juga termasuk Hari Sumpah Pemuda. Oh iya, Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya yaitu adalah peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri itu diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan itu juga sama juga dengan Hari Sumpah Pemuda. Tapi juga ada pendapat lain bahwasannya bahwa bahasa Indonesia itu ada karena bahasa Indonesia ada, tapi lebih resmi itu karena lebih resminya itu pada tanggal 28 Oktober itu. Selanjutnya yaitu adalah mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah poin C ya, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Di sini saya menemukan 4 faktor penyebab bahasa Melayu menjadi sumber bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan language, bahasa perdagangan. Perdagangan di Asia Tenggara. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Nah, karena Indonesia itu orangnya tidak mau ribet, jadi bahasa Melayu yang sederhana, yang gak ribet itu diambil begitu. Intinya seperti itu ya. Dan selanjutnya itu adalah suku Jawa, suku Sunda dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa. Hanya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan peristiwa-peristiwa apa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia.
Selanjutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum peresmian ataupun sesudah peresmian bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1801 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. Van I. Opocitun. Nggak tahu ini apa bacaannya ya, tapi intinya seperti itu. Nanti saya akan tempelkan di video ini. Selanjutnya pada tahun 1908 itu pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku. Di dalam penerbit tersebut ada penerbit Balai Pustaka. Itu kan paling terkenal itu kayak novelnya siapa gitu yang berjudul Siti Nurbaya. Nah itu. Terus pada tahun 28 Oktober 1928 itu adalah hari di mana dan hari tanggal tahun di mana Indonesia meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, begitu. Selanjutnya masih banyak lagi peristiwanya, tapi saya tidak akan menyebutkan karena banyak sekali ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.